seluruhnya. Allah janjikan ketika kita mensyukurinya, insya Allah Allah akan kembali tambahkan nikmatnya untuk kebaikan kehidupan dunia kita, dan Allah pula akan mencatat pahala di sisinya untuk kebaikan akhirat kita semuanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling kita muliakan, manusia yang selalu kita gugu dan kita tiru. Semua yang telah Rasul contohkan adalah pedoman, adalah tuntunan, adalah uswah hasan. Mudah-mudahan karena kita ingin terus-menerus mengikuti dan mengamalkan tuntunannya, kita kelak semuanya termasuk umatnya yang layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada silaturahim di siang hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat berkorelasi dengan keadaan kita, yaitu bagaimana ketenangan hati dengan bersabar dan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya siapkan sedikit catatan untuk dijadikan bahan bagaimana kita menggapai yang bernama ketenangan hati. Dua sayapnya adalah sayap pertama sabar, sayap yang kedua adalah syukur. Ketenangan hati tidak cukup hanya dengan sabar, seperti tidak mungkin cukup hanya dengan syukur. Karenanya sabar dan syukur ini ibarat, kata Imam Ibnu Qayyim, ibarat sayap. Ya, ini sayap yang pertama dan sayap yang kedua. Ketika tidak ada sayap pertama, mungkin tidak lurus jalannya. Atau sayap yang kedua tidak ada, maka tidak akan tegak jalannya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ketenangan dari Allah dengan kita terus-menerus memupuk sifat sabar. Demikian juga kita terus-menerus memupuk sifat syukur di dalam diri kita, insya Allah. Nah, kita awali dari apa makna dari ketenangan hati. Bahasa Arab tenang itu ada dua. Ada yang menyebutkannya tumakninah. Ada yang menyebutkannya sakinah. Di dalam sholat ada tumakninah. Bukan hanya ya anggota tubuh kita yang tenang, tapi hati kita juga tenang. Ruku itu ada tumakninah, yaitu tenang, yaitu diam sejenak, yaitu tidak melakukan gerakan-gerakan kecuali ruku. Hatinya pun mengikuti apa yang sedang dijalankan oleh punggungnya, oleh kepalanya. Itulah arti tumakninah. Atau ada yang memaknai dengan sakinah. Nah, ini dulu saya tidak tahu tahun berapa. Saya tahun 88. Tahun 98. Itu kita pertama kali mendapatkan sakinah, yaitu ketika akad nikah. Karena ayat yang dibacanya surat Ar-Rum ayat 21, litaskunu ilaiha, agar kita mendapatkan sakinah, mendapatkan ketenangan. Kalau hatinya belum tenang, ya sakinah sulit. Seharusnya ketika seseorang sudah menikahkan harusnya lebih tenang. Kenapa? Karena Allah menyebut di surat Ar-Rum ayat 21 tadi bahwa salah satu dari anugerah Allah ketika Allah mempertemukan dua manusia adalah litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan ketentraman, mendapatkan ketenangan. Untuk ketenangan itu Allah sebutkan di ayat selanjutnya, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Allah pula menyiapkan anugerahnya yang bernama mawaddah, cinta, dan anugerah kedua yang bernama rahmat, kasih sayang. Kalau demikian,
Maka ketenangan hati yang dimaksud dengan sakinah itu perlu dua sayap. Sayap pertama mawaddah, sayap kedua rahmah. Waktu muda itu mawaddahnya kenceng. Tapi setelah sekarang ya yang kenceng adalah rahmatnya, kasih sayangnya. Kalau kasih sayang tidak melihat rupa, tidak melihat penampilan. Ya, meskipun tadi Pak Ade menyebutkan ABCD, tetap itu rahmat, kasih sayang. Mungkin ya mawaddah berkurang karena biasanya mawaddah itu sifatnya adalah sifatnya biologis. Namun Allah hadirkan sakinah itu dengan dua sayap. Sayap pertama karena faktor usia, karena faktor apapun mungkin ya seseorang akan berkurang cintanya. Tapi rahmatnya tidak pernah Allah kurangi. Nah, maka orang yang tenang itu tidak hanya mengguguk persoalan ya fisik, melihat penampilan, melihat mawaddah, tapi yang lebih mahal adalah yang disebut dengan ar-rahmah. Untuk itu Allah bersifat ar-Rahman ar-Rahim. Kenapa? Allah tidak melihat. Semuanya dikasih. Ya, enggak peduli dia orang baik, orang tidak baik dikasih. Maksudnya dikasih harta, dikasih sarana, prasarana kehidupan. Tapi yang membedakannya, Allah tidak akan kasih sakinah. Allah tidak akan kasih tumakninah. Nah, disitulah pembedanya. Sifat Rahman dan Rahim Allah, semuanya Allah berikan. Tapi ada yang tidak diberikan. Yang bernama tumakninah. Tenang, damai, tentram. Yang namanya sakinah. Ketenangan hati, kemudian kejernihan pikiran, dan begitulah yang paling mahal namanya tumakninah, namanya yang kedua adalah sakinah. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, di mana inti dari ketenangan? Karena ini tinjauannya psikologis. Kalau sudah bicara hati itu tinjauannya psikologis. Harta banyak tidak ada masalah. Yang penting hati tenang. Harta sedikit pun tidak ada masalah. Yang penting hati tenang. Sehat pun tidak ada masalah. Yang penting hati tenang. Sakit pun tidak ada masalah. Yang penting hati tenang. Makanya inti dari ketenangan itu kata para ulama ada di sini. Di dalam hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Allah sebutkan orang beriman dan yang hatinya tentram dengan mengingat Allah. Bukan ya pikirannya tentram, bukan ya fisiknya tentram. Karena bisa jadi kalau kita lihat orangnya tenang gitu ya, duduk di depan rumah, diem saja, itu belum tentu hatinya tenang. Tapi ada orang aktivitasnya banyak, tapi hatinya tenang. Alat ukurnya yang paling tinggi ketenangan adalah di dalam hati. Inilah alat ukur yang paling ya kuat untuk menjadi ya bahan bagi kita. Apakah kita mendapatkan tumakninah dari Allah, mendapatkan sakinah dari Allah? Yang dilihat adalah hati kita masing-masing, karena Allah menyebutkan tatma'innu qulubuhum. Di akhir ayat juga ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-qulub yaitu hati. Ini qulub bahasa Arab bukan bahasa Sunda. Ya. Kalau qulub bahasa Sunda banyak itu ya di Bogor, di Puncak. Ya. Yaitu biasanya rebusan. Itu qulub. Qulub sampe, qulub yang lain. Inilah ketenangan yang dimaksud. Bagaimana kita meraihnya, nanti ada dua sayapnya. Dua yang akan mendampingi kita, namanya syukur, namanya sabar. Dalam hadis Rasul disampaikan bahwa betul ada di dalam jasad setiap kita segumpal daging. Mudghah. Jika ia baik, maka baiklah seluruhnya.
Jika ia rusak, maka rusaklah seluruhnya. Itulah yang disebut oleh hadis dengan al-qalb, hati. Kenapa kalau ada yang pergi kita menyebutkan hati-hati? Itu sesungguhnya menunjuknya ke sini. Kenapa? Karena yang paling mahal adalah hatinya. Hati-hati ya Mas, jangan tergoda. Nah itu hati-hati. Ya, kalau kepala tergoda nggak apa-apa ya sebentar. Tapi kalau hati tergoda sudah pulang juga masih ingat yang di seberang. Ya, tapi kalau hatinya tidak tergoda aman. Yang masalah kan hatinya. Makanya kata sahabat Abu Bakar, Bapak Ibu, luar biasa kata beliau. Jadikanlah hartamu itu di tanganmu, jangan di hatimu. Kalau di tangan mudah kita membantu. Kalau di hati, itu cintanya amat sangat besar. Disitulah gambaran dari ayat tadi mengingatkan kita bahwa kunci dari ketenangan di dalam hati, karenanya maaf, ibadah itu harus sukarela. Enggak boleh terpaksa. Karena nanti khawatir tidak dapat tumaknina, tidak dapat sakinah. Menikah itu harus sukarela. Kalau terpaksa nanti kurang tumaknina, kurang sakinah. Tapi ada juga yang terpaksa lama-lama dilatih hatinya, ya kemudian ini akhirnya tumaknina juga banyak juga, ya zaman dulu gitu. Tapi kalau anak-anak sekarang sulit sepertinya. Maka landasan dari kita menjalankan ibadah amal soleh adalah ketenangan hati. Caranya salah satunya adalah antarodin. Kalau sukarela pasti tenang. Tapi kalau tidak suka, apalagi tidak rela, maka tidak akan tenang. Akhirnya terpaksa dia melakukan ibadah, terpaksa ia melakukannya dengan keterpaksaan. Begitulah inti dari pembahasan pertama. Ketenangan hati itu ada dua makna, tumaknina. Biasanya ini di ibadah seperti sholat. Ada sakinah. Ya, salah satu ayatnya tentang ibadah yang bernama nikah. Hubungan antara satu orang dengan orang yang lain. Tapi begitulah pandangan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan ketenangan hati. Ibadahnya tumakninah, keluarganya sakinah. Ibadahnya tumakninah, hubungan antara kitanya sakinah. Ini sedikit kadang orang memahami sakinah itu diam. Bukan, sakinah itu bukan diam. Bisa jadi iya orangnya itu apa ya? Pokoknya cekatan. Tapi hatinya sakinah. Bisa jadi orangnya itu jalannya nggak bisa pelan. Tapi yang penting hatinya sakinah. Ini sakinah kalau lihat jalannya nunduk. Wah ini sakinah. Itu bukan sakinah. Lagi mikir. Banyak pikiran. Jadi tetap letaknya ada di dalam hati kita masing-masing insya Allah. Nah hadirin hadirat yang Allah muliakan. Ini Rasul. Parameter yang paling akurat, siapa yang paling tenang hidupnya adalah pasti Rasul. Karena hatinya bersih, bahkan ini yang sulit dan kita tidak mendapatkan itu dari Allah, beliaulah yang telah dilapangkan oleh Allah hatinya. Alam nashrah laka sadra. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Wa wada'na anka wizra. Dan kami hilangkan ya, bebanmu yang memberatkan punggungmu. Ketiga, dan kami tinggikan sebutanmu. Siapa yang tidak tenang? Dadanya lapang, bebannya berkurang, dan namanya selalu disebut. Makanya Nabi Muhammad namanya pasti selalu disebut. Bapak Ibu, sholat saja nama Nabi disebutkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya. Azan disebut lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada ketenangan dan kebahagiaan kecuali Nabi sudah dilapangkan oleh Allah dadanya, makanya dadanya bidang. Dadanya itu luas. Masalah apapun beliau tenang aja. Ada yang menyakitinya tenang karena di sini tenang.
banyak yang men-share bagaimana Syekh Ali Jabir ya, itu men-share bagaimana keadaan beliau. Ini menunjukkan bahwa ya ketenangan hati itu inti, dan caranya adalah kita selalu mohon kepada Allah, Rabbi syrahli sadri. Nah, maka ada doa Nabi Musa, ya Allah lapangkan untukku dadaku. Nabi Muhammad sudah dilapangkan. Semua bebannya sudah Allah ringankan, sudah Allah hilangkan. Apa yang dimaksud dengan beban? Kata para ulama tafsir, dosanya. Karenanya Nabi tidak berdosa. Nabi itu maksum. Kalau kita maklum, harap maklum. Nabi itu maksum. Makanya tenang hatinya, karena dosanya tidak ada, nihil. Kita dosa banyak. Karenanya agar hati tenang, angqadha dhahra. Kita sedikit demi sedikit kurangi dosa kita. Kita mohon ampun kepada Allah, maka hati menjadi lapang kembali. Dan yang paling hebat dari Rasul, beliau sudah wafat sekian ribu tahun, tapi namanya selalu disebut. Yang menyebut bukan hanya manusia, malaikat menyebut, Allah menyebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Aduh, manusia mulia itu. Sudah sekian ribu tahun, namanya masih disebut. Yang menyebut bukan kita. Allah juga menyebut, malaikat menyebut. Alangkah agungnya kalau kita insya Allah ya meninggalkan dunia ini, nama kita disebut oleh Allah, nama kita disebut oleh malaikat, nama kita disebut oleh sahabat-sahabat kita. Yaitu artinya orang itu diakui kebaikannya. Masya Allah. Ya, kita kan suka menyebut orang karena kita ingat kebaikannya. Padahal orangnya sudah dulu. Iya dulu. Waktu kuliah itu dia bantu ini. Nah, kita ingat betul. Padahal sudah sekian puluh tahun. Iya dulu nak, ayah dibantu sama ini nak. Diingatkan. Kenapa? Supaya lapang dan tenang. Demikian juga ya yang dilakukan oleh seseorang apabila mendapatkan kebaikan, dia ingat kebaikannya. Meskipun mungkin orangnya sudah tiada, ia tetap mengenang jasanya. Orang tua kita, Bapak Ibu, nggak boleh kita nafikan. Kita ingat, kita kenang, kita pasang fotonya. Ya, kita figurain macam-macam lah. Dalam rangka ya namanya itu ditinggikan, disebut, tidak pernah dilupakan. Begitulah ya manusia yang paling tenang hidupnya, bersih hatinya, lapang dadanya, sehingga beliaulah manusia yang paling bahagia dalam hidupnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, manusia yang paling tenang tadi tetap mohon kepada Allah. Beliau selalu dan tetap mohon kepada Allah, berdoa agar dikuatkan dan ditenangkan hatinya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Bapak Ibu, kita baca doa ini agar hati kita ditenangkan, diteguhkan. Tidak mudah terombang-ambing, tidak labil. Kalau stabil kan berarti hatinya bagus. Ya, ada macam-macam, dia tenang aja. Ada hal yang mungkin mengganggu, tetap hatinya dijaga. Ya. Kalau pikiran berbicara, tentu wajar. Tapi hatinya dijaga, jangan berbicara yang tidak bagus. Disitulah baginda tetap berdoa. Kenapa? Karena yang membolak-balikan hati kita adalah Allah. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balik. Pagi kita begitu, sore hati kita berubah. Jangankan pagi dan sore. Ya. Jam 1 begini hati kita, itu jam 2 sudah berubah lagi kadang-kadang. Terus tidak pernah berhenti. Dan itulah kekayaan. Kekayaan hati itu, maaf Bapak Ibu, kadang waktu tidur, kita itu hatinya kemana-mana. Pikirannya kemana-mana. Padahal kita sedang tidur. Fisik kita tidur. Tapi kita ada mimpi. Tapi kita ada jalan-jalan kemana. Hebat ya. Bahkan ketika kita duduk, hatinya bisa di luar. Banyak juga. Bahkan ini ilmu psikologi saya tidak
begitu memahami. Ya. Ada orang bertemu dengan sahabatnya, tapi hatinya itu tidak ada di pertemuan itu. Kenapa? Karena dia berada di pertemuan yang lain. Misalnya, begitulah kita diajarkan oleh baginda Rasul, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Banyak yang paham. Hadis ini, doa ini hanya untuk kita agar tidak, maaf dalam tanda kutip, keluar dari agama. Betul. Tapi kan ini umum doanya. Bukan ketika banyak godaan ini. Tidak, ini umum. Supaya kita tenang hatinya. Ya muqallibal qulub. Allah yang membolak-balikan. Allah yang memfluktuasikan. Naik, turun, kesel, macam-macam. Perubahannya sangat dinamis sekali. Lah, karena perubahan itu dinamis, maka kita minta yang merubahnya adalah Allah. Agar dinamisnya itu tetap baik. Dinamisnya hati kita tetap tenang. Inilah yang mahal dari ketenangan hati. Untuk itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa yang sangat mulia. Setelah beliau mendapatkan alam nashrah laka sadrak. Ya, hatinya luar biasa. Ya, lapangnya luar biasa. Ya, sekian banyak orang membenci, tapi Rasul tidak pernah benci kepada orang itu. Apa itu? Di sininya ya, luar biasa. Bahkan ada sahabat Rasul yang dijamin masuk surga, Bapak Ibu. Jadi dalam majlis ya ada kaitan. Dalam majlis Rasul mengatakan akan datang calon penghuni surga. Wah, orang pada nunggu-nunggu. Mana ini penghuni surga? Kok datangnya telat gitu. Ya, jadi di majelis belum datang, tapi Rasul mengatakan akan datang calon penghuni surga. Ditunggu. Wah, yang mana ini? Datanglah seorang sahabat. Maka tidak ada yang datang lagi, berarti dia gitu ya. Abdullah bin Umar penasaran. Apa sih rahasianya? Orang itu kok dijamin surga oleh Rasul? Ya, dia pulang, dia ikuti. Kemudian dia katakan, ya Mas, aku nginep di rumahmu ya. Ya silakan aja. Asal kamu siap bersabar di rumahku. Karena rumahnya sederhana. 3 hari dia akhirnya tidak menemukan jawaban. Barulah dia buka kartu. Mas, sesungguhnya aku ingin tahu amal apa yang membuatmu dijamin oleh Rasul tadi masuk surga. Aku tidak tahu. Tadi sebelum kamu datang, Rasul mengatakan itu. Wah, dia menangis. Mulianya Rasul. Dia katakan, kalau begitu aku beritahu. Setiap malam aku memaafkan saudara-saudara. Wah, itu hatinya lapang sekali dan dilapangkan oleh Allah. Begitulah pandangan para ulama tentang ketenangan hati. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi 2 sayap itu namanya syukur dan sabar. Saya tidak tahu mana duluan. Tapi kadang disebut sabar dulu baru syukur. Jadi kalau saya tergantung. Bisa 0 to hero, bisa hero to 0, tergantung ya. Kalau sejak awal dia alhamdulillah, keluarganya mampu, dianya mampu, berarti syukurnya dulu, baru nanti sabarnya. Tapi kalau dari awal ya meniti dari bawah, tapi langsung alhamdulillah berhasil, berarti kan dia sudah mengalami sabar, tinggal syukur. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang mana ya, kalau boleh memilih ya syukur dulu. Bahkan syukur dulu dan syukur sekarang, syukur selamanya. Tapi nggak ada pilihan. Ini pasti 2. Karena yang sabar juga nggak mau sabar terus. Pengennya syukur sekali-kali. Saya dari kecil Ustaz sabar melulu. Kapan syukurnya? Ada yang dari kecil, alhamdulillah syukur terus. Ya. Tapi tetap pasti akan mengalami. Ya, makanya ini tergantung saja mana yang mau didahulukan, syukur dulu atau sabar. Intinya bagi kita sama. Inilah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang menakjubkan dari seorang beriman itu manakala ya dalam semua urusannya ia punya 2 sifat. Kalau mendapatkan kenikmatan bersyukur, kalau mendapatkan ujian, kesulitan, kesusahan bersabar. Dan kata Rasul,
itu baik bagi. Hadirin wal hadirat, kita tidak tahu blok sabar lebih banyak dari blok syukur atau tidak. Kompleks syukur lebih banyak dari kompleksnya sabar, tidak tahu. Apartemen syukur itu lebih tinggi dari apartemen sabar atau enggak tahu. Masing-masing kita yang melihat. Kayaknya apartemen saya ini banyak syukurnya dari sabarnya. Tapi tadi ya, Pak Eman, jangan-jangan tadi tanah tadi banyak sabarnya dari syukurnya. Belum banyak orang beli, belum lunas pembeliannya. Jadi banyak sabarnya dulu. Tapi yakin setelah sabar nanti syukur. Kehidupan ini memang pasti mengalami naik turun. Maka dua sifat ini disampaikan oleh Rasul. Kalau punya dua sifat ini menakjubkan, membanggakan. Pokoknya tidak ada yang dapat dikatakan, melainkan dia baik. Dapat kenikmatan bersyukur baik, dapat kesulitan, ujian bersabar pun baik. Wallahu a'lam. Saat ini kita di COVID-19. Berarti sabarnya lebih dominan dari syukurnya. Tapi tetap syukur nggak mungkin dilepas. Wah, kan sekarang COVID Ustaz, sabar aja, nggak syukur-syukur. Nggak bisa juga. Ya, nanti setelah COVID selesai, insya Allah 2021 selesai. Cuman tanggalnya saya tidak tahu. Itu juga perkiraan. Ya. Ketika satu kondisi, itulah yang akan menguji seseorang bagaimana ia terus punya dua sikap yang mulia tersebut. Karenanya ini pandangan para ulama, iman itu kalau dibagi ada dua. Bagian pertama sabar, bagian yang lain syukur. Hebat ya. Iman yang luas, iman yang banyak jenisnya, itu kalau dibagi ada dua. Ini sabar, ini syukur. Bilal kalau nggak sabar, wallahu a'lam. Ya. Para sahabat kalau nggak sabar, wallahu a'lam. Tapi saat mendapatkan nikmat, kalau tidak sabar, wallahu a'lam juga. Tapi para sahabat dari bawah ya, memang mereka tidak punya, tidak mampu, terus meningkat dan akhirnya timbullah nikmat yang agung yang layak disyukuri. Iman itu dibagi dua secara garis besar. Nah, para ulama salaf memahami sabar adalah sebagian dari iman. Untuk itu di ayat 33 surat Asy-Syura Allah sebutkan dua-duanya. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Ini sabar dahulu. Sungguh pada yang demikian terdapat tanda bagi orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur kepada Allah. Kalau lihat ayatnya, sabar dulu sebelum syukur. Karena para nabi itu sabar dulu. Dari awal sabar. Barulah, alhamdulillah, mendapat. Nabi Yusuf itu awalnya sabar. Barulah. Ya. Sekian banyak nabi. Nabi Muhammad SAW juga sama. Para sahabat juga awalnya tahan. Jangan diem saja, diem. Pokoknya jangan melawan. Baru nanti Fathu Makkah, syukur. Baru nanti menang di perang Badar, misalnya syukur. Begitulah ya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan tanda-tanda kekuasaannya manakala disikapi dengan bersabar, disikapi dengan bersyukur, maka itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah ya beberapa catatan. Pertanyaannya, karena ini harus seimbang. Tidak boleh hanya syukur, tidak boleh hanya sabar. Bagaimana menyeimbangkan antara syukur dan sabar? Maka kenapa sabar dan kenapa syukur? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sunnatullah, ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Dalam semua ciptaannya selalu ada dua hal. Dua hal yang bertolak belakang bahkan. Ada langit dan bumi. Langit di atas, bumi di bawah. Ada siang dan malam. Siang terang, malam gelap. Misalnya, ini contoh dari Imam Ibnu Katsir. Ada baik, ada buruk. Ini ciptaan Allah dan itu kehendaknya. Tidak mungkin dunia ini hanya orang baik. Seperti tidak mungkin dunia ini hanya orang buruk. Maka ada baik, ada buruk. Ada surga, ada neraka.
Kalau cuma ada surga doang, ya kasihan begitu ya. Orang yang sungguh-sungguh, yang tidak sungguh-sungguh kok nggak dapat neraka gitu. Tapi ada surga, ada neraka, ada pahala, ada dosa. Ada amal yang diberi pahala, tapi ada perbuatan yang dicatat dosa. Senang, susah, bahagia, sedih, sehat dan sakit, banyaklah. Tapi semuanya adalah saling bertentangan. Ini pahala, ini dosa. Langit, bumi. Siang, sekarang siang, malam nanti. Ada baik, ada buruk, surga, neraka, pahala dan dosa. Senang dan susah, bahagia dan sedih. Coba lihat ayatnya. Az-Zariyat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang. Tapi mohon maaf, ini bahasa Arab. Orang paham berpasang-pasangan itu laki dan perempuan saja. Bukan. Ini semuanya tadi yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Pasti ada langit, pasti ada bumi, pasti senang, pasti susah. Pasti ada sehat, pasti ada sakit. Pasti ada surga, pasti ada neraka. Pasti ada pahala, pasti ada dosa. Kenapa ada syukur? Karena keadaannya itu selalu dua. Satu, disikapi dengan syukur. Keadaan lain dengan sabar. Siang bersyukur, malam bersabar. Misalnya ini kalau contoh. Tapi memang begitu. Sehat kita bersyukur, sakit kita bersabar. Bahagia kita bersyukur, sedih kita bersabar. Tapi ada yang nanya kalau di ilmu tasawuf. Boleh nggak orang sedih tapi dia bersyukur? Pak, mobilnya hilang. Alhamdulillah. Ada? Pak, mobilnya laku. Alhamdulillah. Nah, itu begitu. Ya. Pak, keluarganya ada yang sakit. Alhamdulillah. Nggak boleh. Kalau untuk orang lain nggak boleh, Bu. Ya, nggak boleh, Pak. Kalau untuk orang lain. Misalnya, ngasih tahu orang. Pak, teman kita sakit. Alhamdulillah. Nggak boleh. Tapi kalau untuk diri sendiri boleh. Ya Allah, Alhamdulillah. Engkau kasih sakit. Supaya aku tahu bagaimana sakitnya orang sakit. Nggak ada enaknya orang sakit, tapi sakitnya orang sakit. Tapi kalau untuk orang lain nggak boleh. Ya. Orang datang ke rumah kita, kemudian dia bilang, Pak, mohon bantuannya saya sakit. Alhamdulillah Mas, sampean sakit. Ya udah dia marah-marah. Jadi kalau untuk orang lain, kita tidak berbicara. Tapi ini untuk diri kita. Allah ciptakan berpasang-pasangan. Kenapa? Supaya kamu mengingat Allah. Mungkin waktu senang kurang mengingat Allah. Tapi waktu sulit jadi ingat Allah. Ya sudah. Mungkin waktu ya keadaan tertentu sulit ingat Allah. Dibuat keadaan yang lain jadi ingat Allah. Selalu yakinlah. Ini tidak bisa diganggu-gugat. Pasti dua hal, pasti dua keadaan, pasti dua macam. Tapi kata teman ada yang tiga macam Ustaz. Laki, perempuan, dan enggak jelas laki, enggak perempuan. Banci. Nah itu bukan tiga. Karena Al-Qur'annya cuma dua. Zakaro wal unsa. Laki dan perempuan. Kalau ada yang ketiga, dia suruh milih. Mau milih yang mana? Namanya juga cuma dua kok. Malah dia pengen jadi ketiga. Enggak ada orang ketiga. Kecuali dalam rumah tangga ada orang ketiga. Jadi cuma ada pilihannya. Laki apa perempuan. Ya, kalau dia maaf ketika lahir ada dua jenis kelamin, dia tinggal milih mau laki apa perempuan, memang begitu. Dan dalam dunia medisnya ada ditetapkan ini mau laki apa perempuan. Kemudian ya dengan dunia medis. Tapi tidak mungkin ya manusia kok tengah-tengah. Tidak begini, tidak begitu. Tapi selalu kadang begini, kadang begitu. Kadang keadaannya menuntutnya bersyukur, namun kadang keadaannya menuntutnya bersabar. Mungkin keadaan sekarang menuntut kita banyak bersabar. Tapi yakin nanti berikutnya menuntut kita banyak bersyukur. Tergantung nanti. Tapi itu sunnatullah. Nah, kenapa syukur dan sabar? Karena kita tidak tahu siangnya itu berapa lama. Malamnya berapa lama. Tapi dengan teknologi kita tahu kan siang sekian jam, malam sekian jam. Tapi tidak berarti bahwa syukur dan sabarnya kalkulasinya kalkulasi waktu.
Karena kita tidak tahu, maka Rasul menyampaikan pesannya, syukur dan sabar, kalian tenang. Ketika sulit, syukur dan sabar, kalian tenang. Ketika sehat, bahagia, syukur dan sabar, pasti kalian tenang. Begitulah cara ya sunnatullah yang mengikat kita semuanya. Sehingga ya itulah, ada laki, ada perempuan, ada anak, ada orang dewasa, dan selalu berpasang-pasangan. Tidak harus ya dalam konteks laki dan perempuan, tapi semuanya ya Allah ciptakan dua supaya ada pembeda antara orang yang bersyukur, antara orang yang bersabar dengan yang tidak bisa bersyukur dan tidak pula bisa bersabar dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, kesabaran itu keniscayaan, sebuah kepastian. Kenapa? Karena pasti ada ujian. Ini kita ambil dimensi sabar dulu. Tapi kan sabar dan syukur itu dua ya, hal yang selalu berkait. Ini Bapak Ibu, bagaimana kita tidak tenang? Ini kata Rasul. Dan kata Rasul ini kata Allah karena wahyu. Bagaimana sabar itu tidak menenangkan? Kalau seorang muslim ditimpa letih, penat, penyakit, sedih, gundah, macam-macam. Sampai duri yang menusuknya, Allah menghapus sebagian dari kesalahan-kesalahan. Kan tenang kita. Ya, ada musibah, kita jadi tenang. Kenapa? Allah berkenan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Atau ini hadis yang lain, tidaklah seseorang itu ya, ditimpa musibah, lantas ia mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah siapkan dua, Bapak Ibu. Pahala atas musibahnya, ganti dengan yang lebih baik. Bagaimana? Sabar. Jadi Allah kasih dua. Allah beri pahala atas musibahnya, berarti kan tenang. Aku sakit, dapat pahala, tenang. Aku sakit, digugur dosa. Aku gagal, dapat pahala nih kegagalan itu. Kalau sabar, aku ya tidak dapat ini, berarti aku semakin dekat dengan Allah. Tidak mungkin tidak. Sabar itu sebuah keniscayaan karena pasti setiap kita diuji oleh Allah. Enggak ada orang yang tidak diuji. Ya, kalau tidak diuji, khawatir. Nah ini kaidah Bapak Ibu. Kalau tidak diuji sekarang, nanti diujinya terakhir dan itu berat. Lebih baik diuji sekarang lah. Diuji nanti kan tambah berat. Ya, tambah berat. Ujian itu bentuknya yang paling membuat hati tidak tenang adalah nafsu dan syahwat. Maka menjadi tidak tenang. Ini contoh hadis Rasul. Surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai. Neraka dikelilingi oleh berbagai macam syahwat. Saya tidak paham hadis ini dengan baik. Ya. Jadi orang masuk surga itu kayaknya sulit banget. Ya. Karena yang dilaluinya nggak enak semua, nggak disukai. Lagi enak-enak tidur, suruh sholat subuh. Kan nggak enak. Tapi sholat subuh surga. Ya, baru dapat gajian, suruh bayar zakat. Kan nggak enak. Tapi dia yakin itu surga. Macam-macam. Sedangkan ya, neraka justru ya dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh syahwat. Iya. Betapa sekarang ya di era keterbukaan ya, itu ya orang melakukan sesukanya ya. Maka hadis ini menjadi pengingat. Kalau ada yang tidak disukai oleh kita, mudah-mudahan jadi surga Bapak Ibu. Penat, letih, harus bangun, harus macam-macam uang harus diambil untuk bayar zakat, untuk infak sedekah. Anggap saja itu ya cara ya yang mempercepat surga kita. Karena bagian neraka itu dikelilingi oleh berbagai macam syahwat. Manusia paling mulia adalah para nabi, dan para nabi teragung nabi siapa? Ulul azmi. Ini perintah Allah di surat Al-Ahqaf 35. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah
seperti sabarnya siapa? Rasul-rasul ulul azmi. Ini diterjemahkan, maaf, ini saya copy paste, diterjemahkannya ya dari rasul-rasul yang telah bersabar, yaitu dari ulul azmi. Ada 5 nabi yang termasuk ulul azmi. Dan ulul azmi itu ya kuncinya sabarnya berlebih, sabarnya ekstra, sabarnya hebat. Ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Nabi Musa, kemudian Nabi Muhammad SAW dan Nabi Isa alaihissalam. Itulah contoh betapa ujian akan besar. Inti dari ujian adalah pada nafsu dan syahwat. Kemudian karenanya ya beberapa yang tidak disukai justru itulah yang membawa ke surga. Tapi beberapa yang memang sangat disukai oleh nafsu manusia justru membawa akibat ke dalam neraka. Untuk itu bersabarlah seperti sabarnya ulul azmi. Itu hebat ya Nabi Ibrahim. Kalau nggak sabar, bagaimana mungkin bisa menyembelih putranya satu-satunya? Nabi Ibrahim yang mendirikan pondasi Ka'bah, Masya Allah, sampai ya saking nempel tapaknya ada makom Ibrahim di Mekah Al-Mukarram. Itu sabarnya gimana? Dia yang katanya dia begini, Ismail yang ngasih batu, ayah ini batunya, ya sini nak. Nah, ditinggikan pondasinya. Ini batunya ayah, sampai dia karena berdiri lama kakinya napak, apa ya, kapalan napak gitu ya. Kemudian ya dulu kan teknologi tidak ada, ya jadi saking lamanya menginjak bumi yang sama, akhirnya ya ada bekas tapaknya Nabi ya Nabi Ibrahim. Maka disebut makom Ibrahim, bukan makam, makom. Kalau makam berarti ya tempat kuburan. Makom itu artinya tempat berdiri. Makom, koma, ya karena di situ berdiri sampai diabadikan dan sampai sekarang. Ya, kita lihat di belakang Ka'bah ada di situ makom Ibrahim, ada tapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Hebat, ujiannya berat, tapi dengan sabar ujian itu dapat dilalui dengan sebaik-baik. Sekarang yang kedua sayapnya adalah bersyukur. Ini yang paling hebat Bapak Ibu. Bersyukur itu pasti ditambah oleh Allah nikmat. Ini pasti. Ya, la in syakartum la azidannakum. Kalau orang tidak tenang dengan ayat ini, berarti hatinya tidak masalah. Setiap bersyukur ditambah. Bagaimana cara bersyukur? Berinfak. Cara bersyukur ya menyiapkan dana untuk yang lain. Berarti dia yakin bahwa Allah pasti tambah. Nggak mungkin Allah kurangi. Maka itu yang membuat hatinya tenang. Wah, ada orang ini mas, baru saja ada orang datang, sekarang ada orang lagi. Dia yakin tenang. Ya udah, memang mungkin hak kamu, tapi yang dititipkan ke saya, akhirnya ia akan lebih tenang. Tenang dengan janji Allah. Kalau bersyukur Allah tambah. Maka ayat ini sebagai kaidah syukur atau jaminan atas syukur atau persyaratan. Hanya ini yang banyak ditanyakan. Hadirin wal hadirat, kalau bersyukur Allah tambah, apa yang ditambah? Kita yakin yang ditambah tiga-tiganya. Yang ditambah adalah jumlahnya, kuantitasnya. 1 juta ditambah 2 juta. Kuantitas kan jumlahnya. 1 M Allah ganti 10 M. Kuantitas. Dan itu tidak salah. Karena dalam hadis juga Allah Rasul menyebutkan siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, ia hendaklah menyambung tali silaturahmi. Saya yakin ini bicara kuantitas, rezekinya bertambah, umurnya bertambah. Ini kuantitas. Kan kita tidak tahu umur kita berapa, tapi kita rajin silaturahim. Maka Allah berkenan menambah umur kita. Kuantitatif, iya jumlahnya. Awalnya ditakdirkan 60, dia rajin silaturahim jadi 61. Kan lumayan.
meskipun 1 tahun tambahannya, tapi lumayan. Atau 60,5 jam. Lumayan juga 5 jam. Masih bisa Bandung Jakarta. Masih bisa makan sekian ya menu gitu. Begitulah pandangan para ulama. Kenapa tidak menenangkan? Jumlahnya sudah ditambah, kuantitasnya. Yang kedua apa yang ditambah? Kualitas atau berkah. Berkah berarti bukan kuantitatif, tapi bersifat kualitatif. Ya. Berkah, nilai, ketenangan, macam-macam lah. Makanya dalam sebuah hadis Rasul berpesan kepada Hakim bin Hizam. Wahai Hakim, harta itu hijau lagi manis, kata Rasul. Siapa yang mencarinya untuk kedermawanan dirinya, artinya tidak tamak tapi tidak mengemis, harta itu akan berkah. Dia nyari, kemudian tapi dia dermawan, itu hartanya berkah. Bisa jadi kualitasnya, mungkin kuantitasnya berkurang, itu hak Allah. Tapi kan, alhamdulillah berkah. Siapa yang mencarinya dengan keserakahan, aku nyari supaya aku paling hebat, orang lain tidak dapat. Maka harta itu tidak diberkahi oleh Allah. Seperti orang yang makan kok tidak bisa kenyang-kenyang. Kan aneh, harusnya makan kan mengenyangkan. Berarti problemnya apa? Kualitas makanannya. Ya, makanya sekarang mungkin ada makanan tuh kecil, tapi kualitasnya seperti orang yang ya dirawat di rumah sakit kan, cairan itu kualitasnya. Cairannya biasa aja, tapi kan kualitasnya. Ya, kita makan banyak, nggak bisa masuk karena sakit. Dikasih cairan, ini kan bicara kualitas. Mungkin kuantitas beda. Tapi begitulah, hartanya ketika bukan hanya untuk dirinya, dia dermawan, itu harta diberkahi. Apakah ditambah kuantitas, kita yakin, atau Allah ya tetapkan berkah dan kualitasnya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, yang ini pasti juga. Kalau bersyukur ditambah. Apa yang tambah? Balasannya, pahalanya. Alhamdulillah. Itu sudah berpahala. Padahal cuma di lisan. Bagaimana kalau yang lain? Alhamdulillah dapat ini. Terus saya kasih ini. Kan berarti 2 dia. Pahala lisannya mengucap alhamdulillah. Pahala ibadahnya yang bernama infak sedekah. Bagaimana tidak tenang orang beriman? Dia bersyukur dijamin oleh Allah ditambah. Yang ditambah kuantitas, kualitas keberkahan dan juga balasan serta pahala. Itu pasti. Bahkan Allah balas ya 1 benih itu seperti habbatin sab'asanabi 7 tangkai. Nanti dilipat gandakan 100 lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Kita tidak tahu. Sayap kedua, syukur ini luar biasa. Allah jamin. Dan itulah yang dimaksud dengan la azidannakum. Allah tambah. Yakin ketiga-tiganya Allah tambah. Kalau tidak, misalnya kuantitasnya enggak, kok tetap segini. Ya sudah. Yakin berkahnya ditambah. Kayaknya enggak. Pahala ditambah. Kalau pahala sudah pasti. Orang berbuat baik itu dikasih pahala oleh Allah. Kasih balasan, tapi kan di akhirat. Tapi ada yang dunianya ditambah, berkahnya, orang juga senang, orang juga tenang, orang juga ya bahasanya senang bersamanya. Kenapa? Orang itu ya baik banget, ya sudah saya dapat berkahnya, dia pula dapat berkahnya. Dan terakhir balasan dan pahalanya. Inilah ada dulu di masa Rasul, ini pandangan ya. Ini sebetulnya logis. Ya. Hujan yang turun itu manusia ada 2 kata Rasul. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Maka yang bersyukur akan mengatakan ini rahmat Allah. Hadzahi rahmatullah. Atau hadza min fadli rabbi. Padahal ia yang kerja, ia sungguh-sungguh. Tapi ketika dapat dia katakan ini dari Allah. Kan berarti hebat sekali. Karena ketika dapat dia mengatakan ini rahmat Allah. Sedangkan yang kufur nikmat dia katakan pantas saja ada tanda begini, ada tanda begitu. Jadi dia lupa mengkaitkan dengan Allah. Seperti Qarun, ini adalah karena aku hebat. Dia lupa sayap yang harus dia bawa.
Namanya sayap syukur. Ini rahmat Allah, ini karunia Allah. Kalau orang bersyukur, ia ingat Allah. Kalau yang kufur, hujan. Oh iya, tadi kan gelap ya, mendung, makanya hujan. Ini tidak salah kalau secara keilmuan. Tapi secara keimanan, tentu lebih baik adalah yang pertama. Kemudian di sini, syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya. Dengan lisan memuji, kesadaran bahwa Allah lah yang memberi, ya, hatinya pula cinta kepada Allah, dengan anggota badannya dia semakin patuh dan taat kepada Allah. Ini dibagi oleh Imam Ibnu Qayyim, ya, syukur dengan lisan, syukur dengan, ya, hati, meyakini, mencintai, dan kemudian dengan anggota badan, perbuatan, ibadah, dan amal soleh. Bagaimana mungkin kita tidak tenang Bapak Ibu dengan syukur ini? Ada doa khusus, doa kesyukuran. Kalau tidak mulia nggak ada doanya. Ini ada doanya. Dan itu bicara tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, aduh, nggak ada yang bisa menyamai sampai hari kiamat. Udah kaya, raja, ya, hewan, jin, tunduk semuanya. Oh, kalau saya dikasih 5 jin aja udah cukup, ya Pak Ade, jangan banyak-banyak. Tapi kan gak dikasih. Ini semua jin tunduk. Bahkan yang membuat istana Nabi Sulaiman itu jin, bukan manusia saja. Maka Allah abadikan. Inilah Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Ya, ada doa kesyukuran, berarti syukur ini ibadah. Syukur ini berpahala. Sampai dicontohkan doanya oleh Nabi Sulaiman, plus dicontohkan oleh Rasul dalam pesannya kepada sahabat Mu'adz. Jangan lupa kalau sholat, setelah sholat baca doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya, dia jadi tenang. Setelah sholat berdoa, kemudian dia berusaha berdoa lagi. Mudah hidupnya penuh dengan ketenangan. Inilah doa kesyukuran yang menguatkan sayap yang bernama syukur. Tadi di awal sayap yang bernama sabar. Tapi memang tidak cukup kalau hanya dengan syukur atau dengan sabar. Bagaimana mensyukurinya? Pertama, wa amma binikmati rabbika fahadits. Orang itu tenang, ya, kalau dia yakin itu datang dari Allah, kemudian dia perbanyak menyebutnya. Ada dua makna, menyebut Allah dan menyebut nikmatnya. Tapi konteksnya bukan sombong. Bapak Ibu, saya baru gajian loh. Nah, itu beda dengan ya Allah terima kasih. Dia sebutkan, aku baru saja gajian. Kan dia sebut di hadapan Allah. Ya, kalau di hadapan manusia, hati-hati. Tapi kalau di hadapan Allah aman. Ya Allah, apapun ya. Ketika ada masalah nyebut di hadapan Allah aman. Allah juga maha mendengar. Ya Allah, aku lagi sulit. Allah maha mendengar. Ya Allah, aku baru dapat ini. Allah maha mendengar. Bukan sombong. Maka nikmat Allah kita perbanyak menyebutnya. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, alhamdulillah. Kenapa yang kedua? Allah senang kalau bekas nikmatnya itu ada. Punya mobil baru dipakai. Nah, itu berarti dia mensyukuri. Ini punya mobil baru disimpan aja. Ya namanya gimana? Ya, fungsi mobil untuk dikendarai kok malah untuk disimpan. Kecuali mobil antik ya disimpan. Ini kan mobil untuk dikendarai. Jadi sesuaikan dengan fungsinya. Hebat. Perbanyak menyebut Allah. Perbanyak menyebut nikmat di hadapan Allah. Atau Allah itu suka. Nikmatnya, sehatnya kelihatan. Oh, dia memang sehat. Kenapa? Jalannya hebat, kerjanya bagus. Oh, dia sehat. Jadi Allah lihat, sehatmu kayak gitu ya. Ini orang sehat kayak orang sakit. Ya, tidur aja malas. Itu sehat apa sakit? Allah suka melihat bekas nikmatnya. Sehat, harta. Alhamdulillah. Jika nikmat tersebut berupa harta, Allah senang kalau dimanfaatkan untuk infak, sedekah, menolong. Kalau berupa ilmu, membagi ilmu. Kalau berupa yang lain,
tentu dengan cara memberikan yang lain, mengajarkan dan lain sebagainya supaya dia mendapatkan ya apa yang diinginkan, yaitu ia mendapatkan karunia yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itulah esensi dari bagaimana mensyukuri nikmat Allah. Tentu banyak media yang lain, tapi ini yang paling efektif. Kita nyebut Allah sebanyak-banyaknya, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena kita bersyukur. Kita menyebut nikmatnya di hadapan Allah. Kemudian nikmat itu kita gunakan. Ya Allah nih, aku sudah dapat darimu. Tapi melalui kantor ini, melalui perusahaan ini. Sekarang aku manfaatkan untuk bawa keluargaku umroh. Untuk membantu sesama. Ini kemarin, ini hebat ini. Ada yang cerita dan banyak yang bersaksi. Katanya ya, di musim Covid ini syukurnya bertambah. Kenapa? Donatur itu meningkat. Bukan menurun, tapi yang mau berinfak bersedekah itu meningkat. Berarti kan hebat rasa syukurnya. Bahkan ada di daerah Tamrin apa Sudirman. Itu ada bapak yang hampir ya keliling untuk memberi bantuan, dan itu kata dia dikasihnya 100.000 Pak Ustaz. 100.000 Pak. Ada supir ojol macam-macam. Ini orang hebat banget ini. Tapi bahasa kita bagaimana mensyukuri nikmat, itulah yang akan menenang. Kalau tidak, ya kita tidak tenang. Padahal janji Allah, kalau mengingat Allah dengan bersabar, mengingat Allah dengan bersyukur. Tadi kan mengingat Allah. Kan kita bisa mengingat Allah ketika sehat. Itu mengingatnya penuh kesyukuran. Tapi bisa jadi mengingat Allah saat sakit, berarti mengingat saat sulit. Namun kedua-duanya adalah mendapatkan ya penghargaan, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, beberapa catatan tadi menguatkan semangat kita untuk tetap ya menata hati kita, menenangkan diri kita dengan dua sayap. Sabar, sayap pertama kita, dan syukur, sayap kedua kita. Keduanya inilah yang dibanggakan oleh Rasul. Karena pasti ya keadaan naik turun. Pasti nggak ada yang siang saja, nggak ada yang malam saja. Kalau nggak ada dua ini, bagaimana menghadapi siang? Kalau tidak ada yang satu, bagaimana menghadapi malam? Kalau tidak lengkap, bagaimana saat sakit? Maka di backup oleh Rasul, ya menenangkan hati dengan selalu kita berusaha bersabar dan selalu pula kita berusaha bersyukur. Namun prosentasenya tergantung keadaan ya. Ada yang bisa ya, bersabar dalam dua keadaan, nikmat dan sulit dan bahagia. Ada yang bisa bersyukur dalam dua keadaan juga. Tapi umumnya ini garis umum, ya, sabar tentu ketika mendapatkan ujian, musibah, bersyukur ketika mendapatkan nikmat, dan dua-duanya menenangkan, pasti menenangkan hati orang-orang yang beriman kepada Allah. Demikian insya Allah Bapak Ibu yang Allah muliakan, beberapa catatan tentang bagaimana kita memaknai ketenangan hati dengan sabar dan syukur. Mudah-mudahan kita bermajelis pula ini dalam rangka tatmainnul qulub. Karena kita baca ini jaminan Allah loh. Allah tidak mungkin ingkar janji. Ini kata Rasul dan pasti kata Rasul itu benar. Tinggal kita keimanan itulah. Karena ada di hati, ketenangan di hati, maka semuanya kembali kepada hati kita. Caranya adalah kita menguatkan hati, menambah amal soleh kita, ibadah kita, khususnya di masa-masa akhir ini, agar masa-masa akhir masa yang paling tenang. Jangan sampai masa-masa akhir kok tambah tidak tenang, insya Allah. Demikian Pak Ade, demikian semuanya ya apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Insya Allah nanti slide-nya saya share ke Pak Ade untuk bisa ya menjadi catatan kita bersama insya Allah. Baik, demikian Bapak Ibu, teman-teman semua yang Allah muliakan, apa yang dapat kita bahas pada kesempatan siang ini. Tentu ini merupakan sebuah keberkahan, sekaligus kesyukuran kita atas anugerah pertemanan, anugerah persahabatan, dan kita masih disehatkan oleh Allah, masih diberikan banyak karunia oleh Allah. Mudah-mudahan kita mampu memanfaatkannya untuk kesudahan yang terbaik,
untuk akhir yang terbaik, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian. Kalau ada yang mau disampaikan, dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Alafu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khairan, Pak Ustadz. Sekarang kita lebih mengetahui tentang sabar dan bersyukur. Terutama mungkin untuk saya mengingat syukurnya mungkin ada, tapi sabarnya suka kelepasan, nggak nahan. Sama. Nah, itu ada yang sama juga ternyata, Pak Ustadz. Orang Makassar ya, Dek? Makassar nggak bisa ya. Sekali layar terkembang. Sama orang Ada Banten. dari Makassar, Pak Ade. Ada orang Banten. Ada dari Makassar, Bulia ya? Iya, Pak. Agak kare bagi Baju-baju. gagal. Saya 1 tahun dulu di Bone. Oh iya, kami dulu dinas di Mandai, Pak. Hampir 7 Baik. tahun. Jadi ingat-ingat dahulu lah. Iya, Pak. Makanya itu biasanya kita ke Empang. Cari itu ikan-ikan kecil itu, Pak Ade. Cari ikan-ikan, makan Ikan udang. Jadi kiainya punya empang, kita suruh ngambil sendiri, masak sendiri. Di Bone satu tahun. Iya. Ya Allah. Iya nih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi hari ini juga banyak rekan-rekan yang baru, termasuk Mbak Lia. Mbak Lia itu apa ya, kalau bisa dibilang di belakangnya itu bintang 3 beneran, Pak. Alhamdulillah. Jadi kita agak-agak takut kalau kita ngomong. Alhamdulillah bolehnya bersyukur. Alhamdulillah. Masya Allah. Sudah pensiun tapi udah 2 tahun. Bintang 4 tuh, Emir. GM. Terus General. Bintang 5 ya. Hai. bintang 7 kalau Emir. Sakit kepala. Sama bintang 3 juga, aku juga bintang 3. Ada. Hotelnya bintang 3. Baik, kita buka sesi pertanyaan. Untuk diingat kembali, ada hadiah. Hari ini sponsornya Omah Icip-Icip. Dari Pak Riza dan Ibu Ririn. Ustadz, hadiahnya 1 apple pie untuk 1 pemenang dan 1 kue kacang hijau untuk 1 pemenang juga. Masya Allah. Enak tuh Pak Riza. Bu Ririn. Tinggal Pak Ustadz dikirimin aja sama Pak Riza. Siap. Dikirim alamatnya Pak Ustadz. Oh, itu nanti Japri ya, Japri. Japri ya. Baik, dipersilahkan untuk sahabat-sahabat yang ingin bertanya. Saya dong. Pak Irfan Prasetya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi tadi mendengar ininya dua S ya, 2 sayap. Jadi kalau bisa Pak Ustadz tadi 2 sayap, sabar dan syukur. Tapi yang mana yang terlebih dahulu itu barangkali berbeda untuk setiap individu. Hanya saya mungkin koreksi kalau saya salah Pak Ustadz, saya melihatnya dari perspektif yang lain begitu. Karena ada sahabat saya mengatakan bahwa seseorang yang sudah di level paripurna, ada seseorang yang bahagia, itu adalah seseorang yang dia sudah pada level berserah begitu. Level berserah nih. Nah, ya, jadi kalau seseorang itu sudah pada level berserah, jadi ya dia memang ikhtiarnya keras, apanya keras, tapi semuanya akhirnya dia selalu berserah kepada kuasa Allah gitu yang maha menentukan. Nah, kebetulan karena kemarin 2020 itu kan kita semua terkena pandemi gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau kata Pak Ustadz tadi banyak akhirnya orang yang
merasakan bahwa memang sudah saatnya lah di level berserah itu. Nah, apakah sabar dan syukur itu kalau dipadukan gitu ya, itu kita akan bisa mencapai ke level berserah itu. Nah, ya, karena kalau menurut teman saya itu kan level berserah itu adalah level yang paling tinggi gitu. Dia mengatakan juga bahwa level berserah, sabar dan syukur itu adalah saya ditambah dengan Allah sama dengan cukup. Jadi saya ditambah dengan Allah sama dengan itu cukup gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, pemahaman saya, koreksi lagi kalau saya salah. Tadi untuk menyambung apa yang dikatakan oleh Pak Ade itu, bersyukur itu saya nggak tahu apakah saya salah atau benar. Barangkali lebih mudah untuk dilakukan karena nampaknya ini kalau pemahaman saya itu lebih kepada hubungan kita dengan Allah, kita bersyukur gitu ya, hablum minallah gitu. Ya kan, mendapatkan rezeki dan segala macamnya, kita bersyukur sehingga agak lebih mudah karena itu terkait hanya dengan diri kita begitu. Bersyukur itu. Nah, tapi ketika bersabar itu tidak hanya menyangkut hablum minallah begitu, tapi kan hablum minannas juga Pak, dengan sekeliling kita bersabar, kita mendapatkan cobaan, ujian. Nah, sehingga barangkali level bersabarnya ini yang tadi yang agak sulit dibandingkan dengan itu, kalau saya begitu, yang seperti Pak Adi bilang, level bersabarnya itu agak sulit untuk ditingkatkan dibandingkan dengan level bersyukur. Kalau bersyukur kan tadi mengucap alhamdulillah saja itu sudah luar biasa mendapatkan pahala. Itu baru lisan kan, baru sebatas verbal, apalagi kalau dilakukan dengan perilaku-perilaku yang lain gitu. Apakah begitu Pak Ustadz? Jadi kalau bersyukur itu lebih kepada diri sendiri ya, atau tadi kaitan hubungannya dengan Allah, kita bersyukur. Sementara kalau bersabar kan kita spektrumnya lebih banyak begitu. Gitu. Itu sih Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Irfan. Ya. Ini beliau menyampaikan tambahan tentang pandangan bagaimana memahami berbagai konsepsi. Jadi Islam itu di antara keagungannya kaya dengan konsepsi. Ada konsepsi berserah, bahkan ada konsepsi ikhlas, konsepsi sabar, konsepsi syukur, konsepsi sakinah tadi. Kalau kita rujuk atau secara runtut, maka memang ujung-ujungnya adalah berserah kepada Allah. Tapi alat atau media untuk mencapai tadi berserah memang bersabar. Makanya kan sabar. Belum maksimal lagi, sabar lagi. Sampai ujungnya, ya sudah berserah kepada Allah. Aku sudah jalankan sabar ini ya Allah, tapi masih begini nih. Maka sudah aku serahkan kepada Allah. Demikian juga ketika kita mendapatkan anugerah nikmat. Kita bersyukur. Mungkin belum maksimal menurut Allah syukurnya. Padahal kita sudah merasa maksimal kan. Allah nih zakatnya, Allah ini infakku, ini. Tapi belum tentu kan maksimal. Maka selesai kita berusaha bersyukur, sudah kita lakukan apapun, ibadah sudah, amal sebagainya. Ya Allah, inilah yang mampu hamba lakukan dalam bersyukur. Berarti puncaknya benar Pak Irfan adalah bagaimana seluruhnya mengarah kepada berserah diri kepada Allah. Ini Rasul. Pernah juga Rasul itu pernah ditegur dalam tanda kutip. Dia katakan ketika melakukan sesuatu, maka sahabat bertanya, Rasul kenapa demikian? Maka dia katakan, Rasul mengatakan, maaf, ya Allah, inilah yang dapat aku lakukan. Jangan engkau salahkan aku atas yang tidak mampu aku lakukan. Jadi itu sudah batas maksimal dari Rasul dalam tanda kutip. Udah sabarnya paling tinggi, syukurnya paling tinggi. Rasul membagi-bagi, ada rampasan. Ada sahabat yang bilang, Rasul nggak adil kamu. Masya Allah. Sampai sahabat yang lain, kalau Rasul nggak adil, siapa yang lebih adil dari Muhammad katanya. Dia menurut orang nggak adil nih. Ini baginya lebih banyak, ini dikit. Pada Rasul tentu ada hikmahnya. Kenapa dikit? Ya dia memang butuhnya dikit. Kok banyak? Memang butuhnya banyak. Tapi kan orang memandangnya, Muhammad, Anda tidak adil. Kata Rasul. Kata sahabatnya dulu, lah kalau Muhammad tidak adil, siapa yang lebih adil dari Muhammad? Dia itu udah paling baik. Maka Rasul mengatakan, ya Allah, ini yang mampu aku lakukan. Sabar kita sudah maksimal, tapi pasti sesungguhnya kita tidak tahu. Ya. Finish dari sabar itu apa? Nggak ada yang tahu.
finish dari syukur apa? Tidak yang tahu. Nabi Sulaiman yang sudah baik banget, dia katakan, ya Allah tolong aku untuk bersabar. Rabbi awzi'ni. Berarti kan dia berserah kepada Allah, karena memang salah satu ujian berserah itu tadi sabarnya, karena sabar betul tidak mungkin sekali ya. Kan sakitnya enggak sekali, berkali-kali pula. Susahnya kan berkali-kali pula ya. Sabar sekarang, minggu depan kok ada perlu sabar lagi nih, sabar anak, sabar teman, sabar yang lain. Maka sabar diakumulasi dengan sabar berikutnya, syukur diakumulasi dengan syukur berikutnya. Nanti pada puncaknya adalah mengarah kepada, sudah ya Allah, hamba sudah jalankan sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu yang pertama Pak Irfan. Yang kedua, semua sifat-sifat mulia itu benar. Hablumnya adalah hablum minallah. Tapi implementasinya adalah pasti hablum minannas. Bersyukur itu kita ucapkan kan alhamdulillah. Tapi kita ucapkan juga terima kasih. Karena bisa jadi harta kita melalui orang lain. Sampai dikatakan oleh Rasul, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau tidak berterima kasih kepada manusia. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Karena mereka mediator kita. Manusia dititipin. Ya. Maka dia ngasih kepada orang lain. Sebagai perantara kita wajib ucapin terima kasih. Makanya ucapan terima kasih tertinggi kepada ibu dan bapak. Tanpa mereka kita nggak ada. Itu pasti. Memang keluarnya dari mana? Ya dari orang tua. Jadi tetap meskipun secara prinsip adalah alhamdulillah kepada Allah, maka ada saluran. Ada medianya yang bernama manusia hablum minannas. Tapi memang kalau dilacak secara persentase, sabar lebih banyak lagi kaitan dengan manusia. Karena kita tidak pernah sabarnya kepada Allah kan. Tapi kalau kita baca ini Pak Irwan ya, Al-Baqarah 155 itu kan wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti kita ingat kepada Allah kan. Ya Allah, ini milikmu juga. Kami ini punyamu dan kami akan kembali kepadamu. Keluarga kita meninggal, innalillah. Keluarga kita dapat mobil, alhamdulillah. Jadi begitulah. Tapi tetap acuan dua itu bagus, malah tepat sekali. Bahwa hablum minallah itu pasti urutan pertama. Barulah kita lihat hablum minannas. Alhamdulillah dulu. Baru terima kasih Pak, terima kasih Bu. Karena mereka menjadi perantara. Saat mendapatkan ujian, ya kita mengadu kepada Allah. Tapi kita juga harus ya bersabar kepada manusia. Ini COVID ini, ujian kesabarannya paling berat kepada orang lain. Yang satu menjaga, yang satu enggak. Kan kita jadinya, kalau ke masjid itu Pak ya. Ya. Sering alami itu kalau masjid bingung ini. Ada yang pakai masker, ada yang enggak. Ini sabarnya sama yang mana nih saya? Kalau dia, enggak, itu penting masalahnya. Ini lagi meningkatnya. Ya, kan ada yang cuek aja Ustaz, mati di tangan Allah. Iya, saya tahu dari dulu juga saya tahu mati di tangan Allah. Tapi kan kita harus sabar. Sabarnya bareng-bareng dong. Kalau sabarnya sendiri saja enggak selesai itu. Anda tolong udah sabar sementara waktu, insya Allah lah. Tapi udah 1 tahun. Disitulah memang korelasi antara hablum minallah pasti ada, dan itu urutan pertama. Sabar kita kan karena Allah. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Di surat Al-An'am, bersabarlah dan sabarmu itu untuk Allah. Tapi ada perantara kita sabar manusia. Suami sabar karena istrinya sabar. Istri bersyukur karena suaminya bersyukur. Karena kalau istrinya syukur, suaminya enggak, jangan mah, ini mah untuk kita mah, enggak jadi. Padahal suaminya udah syukur, atau istrinya udah syukur, suaminya enggak, jangan, enggak jadi. Jadi begitulah. Terima kasih Pak Irfan. Ya, kaitannya antara hablum minallah dan hablum minannas. Wallahu a'lam. Atur nuhun. Alhamdulillah. Jelas? Ini pertanyaan makrifat dari
Pak Icang tadi. Jelas. Sufism soalnya Pak Ustadz. Tapi bagus cakap. Bagus pertanyaannya. Pak Ustadz, ini ada saya harus sampaikan salam dari murid IKD 5. Waalaikumsalam. Katanya tadi pagi habis ceramah juga dengan Pak Ustadz juga. Iya. Beliau di Tanjung Barat ya. Iya, ketua RT saya Pak Ustadz. Subhanallah. Tadi ikut ada silaturahim alumni. Subhanallah. Terima kasih Pak Ade. Salam juga untuk beliau insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan lain dari rekan-rekan? Dibully ya sepertinya nih. Silakan Puan. Iya mau nanya. Emir nanya. Andri lagi di jalan sih. Tira mau nanya dong. Tuh. Silakan. Tira dari Bandung. Dari Bandung. Kan kita tuh manusia biasa ya. Jadi memang harus bersabar menghadapi segala sesuatu tadi kan ya. Nah, kita tuh udah ceritanya kita udah sabar terus ya sampai akhirnya sampai ke level berserah. Tapi kok saya pribadi kadang melihat berserah ini malah kayak beda tipis sama menyerah. Nah, kalau udah sampai ke level itu malah jadi bingung sendiri harus gimana gitu. Ujung-ujungnya balik ke kata sabar itu. Nah, gimana menyikapi sabar tersebut sehingga jangan sampai si kata sabar itu malah jadi cuma jadi kata sabar aja gitu loh. Hanya karena gara-gara berserah itu jadi kayak menyerah. Itu aja sih. Terima kasih. Alhamdulillah. Atur nuhun Bu Tiara nih. Ya, ini gayung bersambut dengan Pak Icang sepertinya ya. Ya. Dalam kamus bahasa tasawuf memang ada kata berserah kepada Allah. Tapi kata berserah itu ada dua makna. Ada tawakul itu menyerah, ada tawakal itu artinya berserah. Itu memang dihindari ya seseorang itu kemudian akhirnya ya angkat tangan bendera putih. Nah, itu menyerah. Tapi berserah bukan angkat bendera putih. Berserah itu adalah memohon kepada Allah agar seluruh kesabarannya itu menghasilkan. Agar seluruh ikhtiarnya itu sesuai dengan kehendak Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Kita berkehendak. Tapi pasti Allah lah yang maha berkehendak. Kita berkehendak Allah tidak, enggak jadi. Kita tidak berkehendak Allah berkehendak, pasti jadi. Apalagi kalau kita berkehendak dan Allah berkehendak, itu pasti jadi. Sehingga kita berharap keadaan seperti itulah yang menguatkan kesabaran. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar itu ya akan dihitung berdasarkan ujian-ujian manusia. Setiap waktu kita akan semakin sabar, betul. Makanya kalau kita ini kan ya, Bapak Ibu kita logikakan, kenapa orang tua bisa lebih sabar dari anak muda? Karena pengalaman sabarnya udah berkali-kali. Kan dulu aku juga muda. Jadi pernah ngalamin gitu. Jadi kita menghadapi remaja itu, pantas nak kamu masih remaja, segitu sabarnya. Orang tua pasti lebih sabar. Biasanya yang baru punya anak gitu kan, anaknya suka dititipin sama kakek neneknya. Karena kakek neneknya lebih sabar ternyata dari orang tuanya. Itu di rumah ya mencahin apa, itu kakek nenek nggak marah, padahal ayah ibunya marah. Kamu jangan. Itulah level sabar. Jadi maksudnya adalah kesabaran itu memang ya berbanding lurus dengan usia kita, berbanding lurus dengan kematangan iman kita. Maka tadi nabi yang paling unggul ulul azmi adalah karena kesabaran. Nah, kesabaran dari waktu ke waktu itu pasti akan meningkat. Pasti akan meningkat karena kita akan menghadapi mungkin keadaan yang sama. Sakit sekarang sabarnya kurang. Sakit berikutnya lebih sabar lagi. Sakit berikutnya tambah sabar lagi.
Nikmat sekarang bersyukur. Nikmat berikutnya tambah syukur harusnya. Nikmat berikutnya tambah syukur lagi. Cuman ada yang nikmat pertama syukur banget, nikmat kedua melempem, nikmat ketiga nggak ada syukur. Itu salah. Jadi harusnya begitu. Ya, makanya kan iman itu meningkat begitu. Ya. Sabar, pasti Allah akan uji lagi sabar, terus uji lagi sabar. Sampai nanti memang seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub 17 tahun sakit. Terakhirnya barulah beliau kepada Allah juga. Bukan berarti, wah Ayub ini menyerah. Enggak. Memang batasnya sudah sangat maksimal. Kita sangat yakin. Lantas beliau mengatakan, wa ayyuba idna darabbahu. Ya Allah, aku sudah lama sakit ini. Engkaulah yang maha penyembuh. Maka Allah berikan kesembuhan. Jadi dilihat tadi, ya durasi waktunya panjang, ya ujian-ujian kesabarannya panjang. Maka di situ dinilai kesabaran maksimal atau tidak. Ya, ini baru setengah jalan sudah tidak sabar, tapi dia saya sudah maksimal sabarnya, belum tentu juga. Kalau belum maksimal berarti menyerah itu. Tapi kalau sudah maksimal berarti berserah. Karena Nabi juga pernah. Ini udah maksimal Nabi itu. Sampai mengatakan, ya Allah, ya, kalau engkau tidak menangkan kami, enggak ada lagi yang menyembah kepadamu. Bayangkan bahasa Rasul. Doanya gitu. Karena posisi udah sulit. Kalau engkau tidak menangkan kami, kalau tidak salah perang Ahzab. Ini enggak ada lagi yang menyembah kamu. Menyembah engkau ya Allah. Udah. Kan berarti bukan menyerah. Tapi ya Allah. Dari A sampai Z itu sudah maksimal. Ya, plan A, plan B, plan C sudah. Ya, ujian-ujiannya juga sudah bertahap gitu ya. Dan memang kategorinya sudah sangat maksimal. Sehingga dikatakan menyerah kalau belum maksimal, tapi dikatakan berserah kalau sudah sangat maksimal, insya Allah. Ini kan Bu Tiara, hatur nuhun. Makasih Ustaz. Baik, Masya Allah, semuanya masuknya ke sufi nih Pak Ustaz. Tasawuf semuanya. Mudah-mudahan tasawuf yang ajaran yang awalnya ya Pak Ustaz. Insya Allah, insya Allah. Tasawuf atau sufisme juga ada beberapa juga sekarang ya Pak Ustaz. Baik, masih ada waktu kira-kira 15 menit. Kalau masih ada yang bertanya. Kalau belum ada, saya mau bertanya duluan Pak Ustaz. Ini saya sebentar saya buka catatannya. Ada kira-kira 5-6 hari yang lalu, saya baca Pak Ustaz. Satu buku, saya lupa judulnya, saya nggak saya tulis, tapi intinya adalah kesabaran itu ada 4 macam. Sabar atas hal wajib, sabar musibah, sabar gunjingan manusia, dan sabar atas kefakiran. Ini diambil dari hadis Rasulullah, walaupun perawinya juga nggak ada nih Pak Ustadz. Yeah. Pada dasarnya sabar atas hal-hal wajib itu yang seperti apa yang kira-kira Pak Ustadz yang bisa dijelaskan mungkin Pak Ustadz? Baik, Pak Ade, terima kasih. Memang para ulama membagi sabar dalam berbagai macam jenis. Kalau Imam Ibnul Qayyim, juga Imam Nawawi membaginya 3. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, berarti ini kan hal-hal yang wajib. Wajib. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah yang haram berarti. Dan sabar terhadap takdir-takdir Allah, ada 3. Sakit itu takdir Allah. Sholat itu wajib. Kita tetap sabar. Kalau nggak sabar nggak jadi sholat. Buru-buru sholatnya.
Sabar pula tidak menjalankan larangan Allah. Kan yang lain pada begitu juga Ustaz. Sabar nggak kita? Kan suka di jalan gitu ya. Yang lain aja gitu Ustaz, masa kita nggak boleh? Nah, itulah sabar yang kedua tadi. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, sabar tertinggi itu adalah sabar terhadap kewajiban atau sabar terhadap meninggalkan larangan. Karena kalau sabar terhadap sakit, semuanya pasti bisa, dalam tanda kutip, kata beliau. Ya, maaf. Saudara kita juga sabar kalau sakit. Dia belum tentu sabar kalau menjalankan perintah. Belum tentu sabar meninggalkan larangan. Jadi kalau kita petakan, ini 3 orang sakit. Dari yang 3 sakit ini ada nggak yang sholat? Ada yang nggak sholat. Ada yang... Nah, berarti dia sabar dengan sakitnya tapi tidak sabar dengan kewajibannya. Karena sakit pasti wajib sholat. Hanya caranya aja. Ya, misalnya tidak bisa wudhu, ya tayamum. Nggak bisa, ya udah nggak usah wudhu, nggak usah tayamum. Yang penting sholat. Nggak bisa duduk, ya berbaring. Nggak bisa berbaring, ya dengan hati. Dituntun oleh yang menjenguknya atau yang mendampinginya. Kan berarti itu. Misalnya. Sekarang COVID-19. Ya, itu ada semuanya sabar gitu ya. Insya Allah pakai protokol kesehatan. Tapi yang satu nggak sholat. Ada juga. Udah COVID nggak sholat juga. Udah COVID, jadi ini lucu kan? Ya, itu pandangan beliau. Jadi hal-hal yang wajib itu adalah berarti ya semua kewajiban kita kepada Allah itu akan meningkatkan nilai sabar kita. Karena sabar atas takdir Allah itu mutlak. Siapapun pasti bisa bersabar atau wajib bersabar. Orang nggak punya apa-apa ya wajib sabar. Tapi ternyata ada orang nggak punya apa-apa, sabar dia. Tapi nggak sholat juga. Nah ini berarti ada hal kesabaran yang tidak dijalankan. Atau dialah udah susah, maaf ini sering disebut ya, udah susah, gerutu aja kerjaannya. Kan menggerutu itu dilarang, ya. Mengeluh itu dilarang, menyalahkan orang lain dilarang, apalagi nyalahin Allah. Jadi sudahlah dia tidak bersabar karena tidak punya apa-apa, ditambah dengan tidak bersabar untuk tidak mengatakan yang buruk. Nah, berarti dia double itu ya. Double tidak mampu berkata. Sehingga jadi tadi udah susah sombong gitu, Ustaz. Iya, udah susah sombong gitu. Ya, diingetin nggak mau. Saya kan harus kerja Ustaz. Ya, kerja itu kan kewajiban. Tapi sholat juga kewajiban. Alasannya capek Ustaz, malam-malam kan udah kerja. Yang lain kayaknya nggak capek. Padahal yang lain juga capek. Cuma capeknya capek pikiran gitu. Dianggapnya cuma dia aja yang capek karena keliling kan. Yang lain itu capek Pak. Cuma capek pikirannya, capek yang lain. Artinya sama-sama ikhtiar. Untuk itulah kenapa pembagian yang lebih komprehensif sebetulnya 3. Nanti tinggal dikaitkan keempat-empatnya. Memang itu riwayatnya belum dijelaskan oleh para ulama. Karenanya ketiga itu menjadi catatan. Sabar terhadap takdir Allah apapun. Kemudian sabar saat kita menunaikan kewajiban. Dan sabar kita saat meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Pak Ade. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz. Baik. Baik, mungkin ada pertanyaan lain? Karena nggak mungkin saya yang menang dapat apple pie-nya dari Riza. Saya nanya deh, Tat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Wah, ini ngirimnya ke Bali susah nih. Kan kapan-kapan ke Jakarta Pak Japengnya. lagi corona, Tat. Iya, betul ya. Gini, Tat. Masalah sabar, bersyukur dan sabar itu benar tadi Ustadz bilang itu seperti sayap ya, 2 sisi yang memang yang selalu ada lah ya seperti itu. Tapi masalah sabar itu juga sering disandingkan dengan sholat nih Tat. Lalu tuh ada ayatnya tuh Al-Baqarah 152 kalau nggak salah 153 kalau nggak salah itu disandingkan sholat, terus ada lagi yang lain kalau nggak salah ayatnya ya Inallah ma'as sobirin itu betul-betul Allah bersama orang sabar. Bersama orang sabar. Jadi memang kita wajibnya memang kita berzikir kepada Allah ya. Tapi tadi menyimak Ustadz yang Ustadz jelaskan di awal kita lakukan dengan suka dan rela. Awalnya saya yakin
ya yang namanya mau nyari sukarela itu hampir manusia tuh jarang yang ada. Pasti harus dipaksa dan harus memaksakan diri sendiri, Tat. Nah ini makanya beruntung kalau kita ikut ya, salah satunya dengan ikutan kajian ini majelis dan kita mencari ilmu ya. Cuman masalahnya gini, Tat, kalau orang yang memang sudah ditimpa banyak musibah ya, dia sampai nggak ingat-ingat itu gimana sebenarnya sih, Tat, ya. Ya alhamdulillah ya kita masih dilindungi teman-teman yang masih mau saling mengingatkan, masih mau saling mengasih tahu ya, apalagi di lingkungan keluarga masih saling ngasih nasihat ya kan. Nah ini kalau yang tipikal yang tidak ada seperti ini gimana, Tat? Terus terang yang namanya sukarela hampir jarang ya, Tat, ya. Kita pertama harus dipaksa dengan orang lain ya, kayak anak aja kita harus paksain dari orang tuanya kan, Tat, biar nanti dia terbiasa, biar nanti dia jadi sukarela nantinya. Udah sukarela dia akan menikmati sendiri jadi kebutuhan gitu. Itu, Tat, pertanyaannya, Tat, dari saya. Baik, Pak Japeng, terima kasih. Ya, bicara tentang tahapan berarti memang anak wajib dipaksa. Lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka, kan gitu. Yeah. Jadi keterpaksaan atau paksaan itu lazim dalam dunia pendidikan karena anak perlu dilatih, perlu dibiasakan. Namun ketika dia sudah merasakan kenikmatannya, merasakan kebaikannya, suatu saat dia akan muncul suka dan relanya. Itu kita sangat yakin. Kita pun dulu kan dipaksa sama orang tua. Tapi alhamdulillah setelah itu kita merasakan nikmatnya. Tapi tahapan itu sudah kita lampaui. Sehingga mudah-mudahan tidak ada lagi terpaksa kalau sekarang. Itu Pak Japeng, terima kasih. Tapi memang itu tahapannya. Dalam dunia pendidikan, tahapannya, kata Rasul kan gitu. Anakmu 7 tahun, diapain? Ya diingetin. Kalau 10 tahun, bahasa hadisnya dipukul. Tapi tidak berarti kesempatan memukul. Enggak. Maksudnya, ya lebih ini lagi lah, lebih perkuat lagi. Karena sudah menjelang mengijak balik, maka dia harus dipersiapkan. Saya setuju bahwa itulah tahapannya. Nah, dan manusia itu punya tahapan-tahapan yang berbeda. Ini tahapan itu bukan berdasarkan usia juga. Maaf. Misalnya ada saudara-saudara kita yang baru, kemudian bertobat. Tentu tahapannya dipaksa juga. Kamu paksa sholat dulu ya, paksakan dirimu. Itu bagus. Kayak beberapa teman, ada saya memandu, memang dia baru. Islamnya udah lama, tapi sholatnya baru, Pak. Ibadahnya baru sekarang katanya. Kita paksa, kamu harus sholat ini ya. Tapi lama-lama awalnya, wah berat ini, harus begini. Lama-lama, nah, terbiasa. Jadi kadang-kadang nggak pakai usia juga. Ada yang baru, ya kita tidak boleh dong. Ini kesempatan. Ya itu kan kesempatan taubatan nasuha terbuka lebar. Karenanya kita tetap edukasi. Ini kamu harus dipaksa dulu. Kalau tidak kayaknya nggak bisa. Kalau nggak dipaksa, ya dipaksa tapi dengan bahasa yang lembut. Tapi begitu tahapannya, alhamdulillah sekarang malah kadang-kadang, sudah masuk sholat belum? Malah dia nanya gitu ya. Karena sudah terbiasa itu, sehingga itu alhamdulillah. Kemudian yang kedua, memang betul ya bahwa sabar dan syukur itu dua sayap. Ya, kalau pesawat ya salah satunya ya bisa terjadilah apa yang terjadi. Ya. Tidak boleh. Kalau saya malah tidak boleh apa ya. Yang satu itu lebih besar, yang satu itu lebih. Tapi menyesuaikanlah dengan keadaan kita. Saat kita dapat nikmat berarti yang sisi syukur ini yang menonjol. Tapi saat kita mendapatkan ujian, sisi inilah yang menonjolkan gitu. Jadi ibarat pilot itu kan menyesuaikan. Anginnya di mana dia menyesuaikan. Kalau tidak, ya sudah dia terbawa arus misalnya. Orang lagi susah kok sabarnya lemah. Ya sudah, lama-lama dia menyerah, bukan berserah. Ketika dia mendapatkan kekayaan tidak syukur, lama-lama dia ya berlebih-lebihan atau istidroj nanti. Makanya istidroj itu ada dua. Umumnya kita paham istidroj itu kan dalam konteks kenikmatan. Pada ada istidroj dalam konteks kemaksiatan. Karenanya Rasul itu kalau salah pasti langsung ditegur. Itulah Imam Ghazali mengatakan orang baik itu kalau salah langsung ditegur. Tapi kalau dibiarkan itu berarti memang tidak dikasih kesempatan. Dan itu istidraj alal ma'asi. Ya, sehingga kita harus bersyukur
Kenapa? Karena ya bagaimanapun semua kita pasti punya masa lalu yang pernah kita bahas. Nggak ada di sini yang nggak punya masa lalu. Masa lalunya macam-macam juga kita tahu. Tapi ketika Allah buka pintu taubat berarti Allah tidak istidroj. Karena istidroj kan artinya adalah Allah mentahapkan keburukan sampai pada puncak keburukannya. Jadi Allah biarkan seseorang dalam kejelekan sampai akhir hayatnya su'ul khatimah. Maka tipikal tadi Pak Japeng memang ada. Ya. Malah yang repot itu ada nggak? Orang susah, meninggalnya susah. Banyak juga. Gitu. Berarti tidak diberi oleh Allah. Makanya ketika kita diberi oleh Allah, ini kan pemberian Allah. Anugerah Allah nih, pertemanan, persahabatan, anugerah Allah. Wallahu alam, kalau tidak demikian kita tidak tahu. Maka kita maksimalkan anugerah Allah ini dalam rangka terus kita meningkatkan dari satu tahapan ke tahapan yang lain. Kita sangat yakinlah itulah kesabaran kita, itulah kesyukuran kita bertahap, dan mudah-mudahan nanti pada puncaknya semua kita insya Allah dalam keadaan husnul khatimah saat kita sudah habis waktunya menurut Allah Subhanahu wa taala. Selagi masih ada kesempatan inilah kita maksimalkan, tingkatkan kesabaran, tingkatkan pula kesyukuran. Kesabarannya tadi 3 hal, kesyukurannya atas semua nikmat, baik materi maupun immateri. Dan paling tinggi adalah nikmat yang bersifat non materi. Ada keberkahan, ada persahabatan yang harmoni, ada kedekatan pertemanan yang baik, ada hubungan yang selalu dijaga, ada saling mendoakan. Itulah nikmat yang amat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah demikian Bapak Ibu semuanya apa yang dapat saya sampaikan. Adik, ada lagi? Alhamdulillah. Waktu di 14.43 nih Pak Ustadz. Kita masih ada waktu untuk dari Pak Ustadz memberikan doa kebaikan untuk Indonesia pada dasarnya Pak Ustadz. Kita harus banyak sabar. Ada COVID, ada Sriwijaya Air, ada Mamuju, ada Kalimantan Selatan, Sukabumi, dan masih banyak lagi yang kita tidak tahu, termasuk dari ulama-ulama kita nih Pak Ustadz. Yang kami khawatir kalau ulama makin banyak yang dipanggil oleh Allah, kita nanti bertanyanya kepada, ya itu ada hadisnya itu Pak Ustadz. Pak Ustadz mungkin lebih tahu. Jadi waktu kami persilakan Pak Ustadz untuk doanya Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu, teman-teman semua yang Allah muliakan, kita yakin semua yang kita usahakan itu untuk kebaikan dunia kita, kebaikan akhirat kita. Kita pula doanya untuk kebaikan dunia kita, sahabat-sahabat kita, seluruh orang-orang yang kita cintai, bahkan untuk seluruh umat manusia. Khususnya saat kita diuji dengan berbagai ujian ini, mudah-mudahan ya kita mampu mensabarinya, mampu bertahan dalam kebaikan meskipun kita di tengah musibah, tetap kita jalankan kewajiban karena itu adalah investasi dan modal kita yang tidak bisa diganti dengan yang lain. Investasi terbaik itulah yang akan menjadi catatan memperberat timbangan kita di yaumil qiyamah kelak. Saudara kita di Sulbar, bahkan Gunung Merapi juga ya. Kemudian beberapa tempat yang lain ya tidak bisa kita sebutkan satu persatu, tapi insya Allah secara umum kita doakan agar semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari musibah, kalaupun mendapatkan ujian disabarkan dan mendapatkan balasan yang sangat baik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah wa li walidina ya Rahman warhamhuma ya Rahim kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni kami dosa kedua orang tua kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, para ulama kami,
Jadikan kubur mereka taman-taman surgamu ya Allah. Allahumma fa'inal bala wal waba wal fihsya wal mihan wal fitana wal zalazil. Hindarkan dari kami semua ya Allah, dari bangsa ini musibah, bencana, penyakit-penyakit yang berbahaya. Ya Allah, tolonglah kami untuk bersabar, tolonglah kami untuk bersyukur. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura. Jadikan kami hamba-hambamu yang selalu mampu bersyukur, yang selalu mampu bersabar. Ya Allah, gantilah dengan yang lebih baik dari semua yang Engkau telah ambil. Dan jadikanlah pahala yang mengalir hingga yaumil qiyamah kelak. Allahumma rizqna husnul khatimah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami husnul khatimah. Kami hadap kepadamu dengan keadaan terbaik, dengan amal terbaik, dan mendapatkan ampunanmu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ashfina wa afina. Sehatkan kami, afiahkan kami. Anta syafi la syifaa illa syifa'u. Engkaulah zat yang maha penyembuh, yang maha menyehatkan. Kami hanya bermohon kepadamu, berserah kepadamu setelah kami berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu semuanya. Silakan jika dilanjut acaranya. Baik, Pak Ustadz. Ngobrol-ngobrolnya kalau masih ada kelanjutan. Terima kasih Pak Ade. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz. Lia. Assalamualaikum Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya, Bu Eni ini luar biasa. Insya Allah selalu kita sehat walafiat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live dari Zoom. Baik Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah. Assalamualaikum kawan-kawan. Waalaikumsalam.